tengah amarahnya terhadap sang istri, Subak justru semakin tersulut amarah. Dia tidak suka urusannya dicampuri, apalagi oleh orang luar seperti tukang becak tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Niat baik terkadang tidak selalu berakhir manis. Pada tahun 2014 silam di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang tukang becak untuk meredam emosi pedagang ayam dengan istrinya malah justru berakhir menjadi tragedi yang mengerikan saat si pedagang ayam tidak senang dicampuri urusannya oleh orang lain. Sehingga dengan sadisnya, di saat itu pisau yang biasanya digunakan untuk memotong ayam dagangannya malah digunakan oleh si tukang ayam untuk menebas leher si tukang becak. Sampai si tukang becak tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sepasang suami istri hidup dalam kesederhanaan di Sidoarjo, Jawa Timur. Sang suami bernama Subayo. Namun orang-orang di lingkungan sekitarnya kerap memanggil dia dengan panggilan Subak. Usianya di saat itu baru menginjak 30 tahun. Sedangkan istrinya bernama Amalia Kori. Mengenai latar belakang kehidupan dari sepasang suami istri ini tidak dijelaskan secara detail. Sudah berapa lama mereka menikah dan apakah mereka sudah dikaruniai anak atau belum. Namun diketahui bahwa demi memenuhi kebutuhan hidup mereka menjalankan usaha ayam potong. Biasanya mereka berjualan di salah satu pasar di Sidoarjo, tepatnya di Pasar Sepanjang yang berlokasi di Desa Wonocolo, Kecamatan Taman. Penghasilan dari usaha ayam potong mereka sebenarnya cukup lumayan, namun belakangan mereka hanya memperoleh sedikit keuntungan yang membuat mereka, terutama Subak, sangat takut jika keuntungan usaha mereka semakin sedikit. Lebih dari itu, Subak juga takut jika mereka tidak punya modal untuk berjualan lagi. Masalah yang mereka hadapi, pemicunya tidak lain karena ada saja orang yang membeli ayam namun berhutang alias kasbon. Hal itu membuat Subak merasa sangat jengkel sebab Subak mulai ingin mengambil sikap lebih tegas, terutama terhadap sang istri yang sering sekali memperbolehkan pembeli untuk berhutang tanpa pikir panjang. Tibalah pada suatu hari saat malam mulai menyuguhkan keheningan di pukul 19.30. Pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, Pasar Sepanjang masih dipadati oleh orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli, termasuk Subak dan istrinya yang masih setia menjual ayam potong mereka. Namun, jauh dari kata damai, pasangan suami istri ini sedang bersitegang. Subak di saat itu sangat kesal saat memergoki istrinya kembali memberi hutang kepada pelanggan mereka. Karena Subak sangat khawatir jika pelanggan mereka yang berhutang tidak akan kunjung melunasi hutang tersebut seperti yang sudah-sudah dan malah mempengaruhi modal dagang mereka. Di saat itu Subak berkata, "Duit cumpon ojo diutang-utango, nggarai utang ake ai suwi-suwi, gak dipercoyo ambek juragan." Yang artinya, uang cuma sedikit jangan diutang-utangi, nanti utangnya tambah banyak, lama-kelamaan tidak dipercaya oleh juragan, kata Subak dengan begitu emosi. Amalia sang istri pun saat itu berusaha menenangkan suaminya dengan menjawab, "Engkau lah mbali ya, wong langganan." Yang artinya, nanti juga kembali ya, orang itu langganan. Subak yang mendengar sang istri membantah perkataannya, jadi semakin kesal dengan sang istri. Subak yang seolah tidak dapat membendung emosinya, lalu menoyor kepala istrinya tersebut, seolah ingin berkata bahwa istrinya terlalu bodoh. Amalia yang tadinya sudah berusaha sabar menghadapi sang suami, namun justru mendapatkan perlakuan kasar. Akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Bukan dengan amarah, melainkan air mata yang perlahan jatuh dari pipinya. Dengan suara lirih dia berkata, "Ojo gunu ya, isi niki nang pasar." Yang artinya, jangan begitu ya, malu ini di pasar. Pertengkaran mereka membuat suasana di pasar tersebut jadi gaduh.
Suasana yang tadinya tenang malah menarik perhatian orang lain. Banyak orang di pasar mulai memperhatikan mereka. Sebagian bahkan saling berbisik pelan, mengomentari kejadian tersebut. Ada yang menilai bahwa perlakuan Subak terlalu kasar dan tidak sepantasnya dilakukan di tempat umum. Sementara yang lain justru bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Penasaran dengan penyebab pertengkaran di antara keduanya. Dan di antara mereka yang menyaksikan serta mengomentari pertengkaran pasangan suami istri tersebut, ada satu orang yang secara berani menegur dan mencoba melerai mereka. Dia adalah seorang pria berusia 45 tahun yang bernama Mariono. Sayangnya, tidak ada media yang menjelaskan secara detail mengenai latar belakang kehidupan dari Mariono. Namun yang jelas diketahui, Mariono ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang beca untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kebetulan di saat itu, Mariono sedang mangkal di sekitaran pasar Sepanjang, tidak jauh dari lapak ayam potong milik Subak dan Amalia. Hanya kurang lebih berjarak 3 meter saja. Mariono yang tadinya tengah menunggu penumpang dengan tenang, tiba-tiba merasa terganggu dengan keributan yang ditimbulkan oleh pasangan suami istri tersebut. Sehingga Mariono pun memberanikan diri untuk menegur dan berupaya melerai mereka dengan perkataan yang tegas dan tajam. Dia berkata, "Koniki ojo tukaranan pasar ae, koniku wong anyar tukaran ae, nek gak iso mandek tak kepruk kon." Yang artinya, kamu itu jangan bertengkar di pasar, kamu itu orang baru kok bertengkar aja. Kalau gak bisa berhenti tak pecahkan kepalamu. Begitulah ucapan dari si tukang becak tersebut. Subak yang mendengar perkataan dari Mariono sang tukang becak, dia langsung merasa bahwa perkataan tersebut ditujukan kepadanya. Di tengah amarahnya terhadap sang istri, Subak justru semakin tersulut amarah. Dia tidak suka urusannya dicampuri, apalagi oleh orang luar seperti tukang becak tersebut. Bagi Subak, masalah pribadinya bukan urusan orang lain, dan teguran dari Mariono justru dianggap sebagai bentuk penghinaan baginya. Subak yang kesal dan tidak ingin urusannya dicampuri kemudian memberi peringatan kepada si tukang becak tersebut. Dia berkata, "Ojo melok-melok, iki urusan dagang." Yang artinya, jangan ikut-ikut, ini urusan dagang. Subak berkata dengan sangat tegas di saat itu. Mariono yang mulanya menegur untuk menghentikan keributan, ujung-ujungnya pun malah jadi tersulut emosi saat mendengar perkataan Subak. Saat emosinya seiring waktu terus meningkat dan tidak dapat dikendalikan, Mariono yang melihat sebatang kayu di dekatnya langsung beranjak dari becaknya untuk mengambil kayu tersebut. Dan kemudian dengan sok jagoannya, dia berjalan dengan kayu di tangannya. Langsung dia layangkan ke kepala Subak. Namun saat itu Subak yang sudah melihat gerak-gerik Mariono dan sudah membaca apa yang akan dilakukan, sehingga dia langsung berupaya menangkis serangan tersebut dengan tangan kanannya. Mariono pun jadi kesal karena serangannya tidak mengenai tubuh dari Subak dan dia berusaha terus menyerang Subak. Akan tetapi Subak yang tidak mau kalah langsung menyerang balik. Duel pedagang ayam dan tukang becak tersebut pun tidak terhindarkan. Banyak orang di sana yang menyaksikan pertengkaran mereka dan tidak berani melerainya. Termasuk Amalia sang istri Subak, karena pertengkaran mereka sangatlah memanas dan penuh emosi. Mungkin karena takut jika situasi semakin runyam, apalagi salah satu dari mereka yaitu Mariono memegang sebatang kayu, sehingga mereka hanya bisa sebatas menyaksikan sambil berteriak dan berusaha menenangkan keduanya. Namun usaha mereka terasa sia-sia sebab duel di antara Subak, si pedagang ayam, dan Mariono si tukang beca justru semakin sengit. Mariono yang membawa sebatang kayu pun membuat Subak semakin terdesak. Saat dia merasa kian terdesak, pandangan Subak tertuju pada sebilah pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong daging ayam. Dengan cepat, dia berusaha meraih pisau tersebut. Begitu pisau itu berada di dalam genggamannya, Subak yang kalap dan dikuasai oleh amarah langsung mengayunkan pisau itu tanpa ampun ke leher Mariono. Tebasan demi tebasan pun berhasil menciptakan luka robekan yang begitu banyak di dalam leher Mariono. Dalam waktu yang singkat akibat serangan yang begitu brutal, Mariono pun terkapar dengan banyaknya cairan merah yang mengalir deras dari tiap luka lebar di lehernya yang juga merobek saluran pernafasannya. Mariono yang sekarat pun tidak lama kemudian langsung menghembuskan nafas terakhir. Situasi di pasar saat itu pun mendadak jadi lebih geger dari sebelumnya. Suara jeritan dan kepanikan dari para pengunjung seolah memecah keheningan malam. Beberapa orang yang khawatir dengan kondisi Mariono segera mendekat dan memeriksa tubuhnya. Namun mereka hanya bisa pasrah saat menyadari bahwa Mariono sudah tidak lagi bernyawa. Saat semua orang sedang berfokus pada Mariono, Subak yang sudah diselimuti oleh ketakutan lalu mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari kerumunan dan mencoba untuk melarikan diri. Sehingga saat orang-orang baru sadar bahwa pelaku kekejian terhadap sang tukang beca sudah melarikan diri, mereka berusaha mengejar dan mencari keberadaannya. Namun sayangnya, mereka kehilangan jejak dari Subak.
Mereka pun lalu melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan segera bergerak menuju lokasi. Setibanya di Pasar Sepanjang, mereka langsung berusaha mengamankan area dari kerumunan warga yang penasaran dan berdesakan ingin melihat dari dekat. Setelah situasi mulai terkendali, pihak kepolisian melanjutkan dengan prosedur olah TKP lainnya untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi. Jenazah korban yang tampak mengerikan dengan leher hampir terpisah dari kepalanya, kemudian segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan proses otopsi. Pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan mendalam untuk menangkap pelaku yang sudah melarikan diri. Kabar soal kematian korban pun akhirnya sampai ke telinga keluarga korban. Dan mendengar hal itu, mereka sampai menangis berteriak histeris, tidak kuasa menahan duka saat mengetahui bahwa Mariono sudah tewas secara tragis karena dihabisi. Begitu dalam kepedihan yang mereka rasakan saat mereka memakamkan jasad korban usai menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Isak tangis yang lirih dan penuh kesedihan mengiringi kepergian Mariono menuju ke peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga yang mengetahui sampai saat itu pelakunya belum tertangkap memohon kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap sang pelaku lalu menghukum pelakunya dengan seadil-adilnya. Namun sobat, rupanya memburu Subak sang pelaku nyatanya bukanlah perkara mudah. Sebab Subak selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, seolah berusaha menghilangkan jejak dan menghindari kejaran hukum. Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk menangkap Subak, termasuk meminta bantuan dari pihak keluarga pelaku, dengan harapan mereka bisa memberikan informasi detail yang dapat membantu melacak keberadaan dari Subak selama dalam pelariannya. Lalu Subak, setelah buron selama 3 bulan lamanya, pihak kepolisian akhirnya bisa mendeteksi keberadaannya dan berhasil menangkap Subak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Subak yang berhasil ditangkap, kemudian diboyong ke Sidoarjo untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Di hadapan para penyidik, Subak mengaku emosi saat korban ikut campur dengan urusannya. Kepada penyidik, Subak pun menjelaskan secara detail kronologi kejadiannya. Hingga puncaknya, Subak tidak dapat mengendalikan emosinya saat terlibat pertengkaran dengan korban. Terlebih di saat itu dia merasa terpojok karena korban yang lebih dahulu membawa senjata, yaitu sebilah kayu. Dan Subak hanya berusaha untuk membela diri. Di dalam posisi terpojok, Subak mengaku hilaf dan meraih pisau yang biasanya dia gunakan untuk memotong ayam dagangannya. Dia langsung menebas leher korban di saat itu. Akibat dari perbuatannya yang sangat sadis, Subak kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dan beberapa waktu berlalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari tahun 2015, Subak jadi pesakitan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Subak lalu divonis dengan pidana penjara 9 tahun 6 bulan atas perbuatannya. Dengan hukuman yang diterima oleh Subak, keluarga korban merasa tidak terima sebab terasa sangat ringan. Padahal akibat dari perbuatan pelaku, mereka tidak akan pernah lagi bertemu dengan Mariono untuk selama-lamanya. Itu dia sobat, kisah dari Subak yang menghabisi nyawa Mariono, seorang tukang becak yang mencoba untuk ikut campur ketika Subak bertengkar dengan istrinya di sebuah pasar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.